Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, juga para sahabatnya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih telah mampir ke channel Farid TCG. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke yang lainnya, agar channel ini semakin berkembang, berkah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Umar radhiyallahu anhu juga seorang pedagang. Ketika ia dijadikan khalifah, gajinya diambilkan dari Baitul Mal. Ia mengumpulkan kaum muslimin di Madinah Munawwaroh, lalu berkata, "Aku biasa berdagang, dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?" Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Umar radhiyallahu anhu, sedangkan Ali radhiyallahu anhu hanya berdiam diri. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu, wahai Ali?" Jawab Ali radhiyallahu anhu, "Ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keluargamu." Umar radhiyallahu anhu sangat menyetujui usul Ali radhiyallahu anhu dan menerimanya. Maka ditentukanlah uang untuk Umar radhiyallahu anhu. Beberapa lama kemudian, beberapa orang sahabat termasuk Ali, Utsman, Zubair, dan Tolhah radhiyallahu anhum mengusulkan agar uang gaji Umar radhiyallahu anhu ditambah karena kurang mencukupi. Tetapi, tidak seorang pun yang berani mengemukakannya secara langsung kepada Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya, mereka menemui Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar radhiyallahu anhu yang juga Ummul Mukminin. Mereka berharap dengan perantaraannya, dapat mengajukan usul tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Ketika Hafsah radhiyallahu anha mengajukan usul tersebut, maka nampak raut marah pada wajah Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Siapakah yang mengusulkan ini?" Sahut Hafsah radhiyallahu anha, "Jawablah dulu bagaimana pendapatmu." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan menamparkan wajah mereka." "Hafsah, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, yang ada di rumahmu." Hafsah radhiyallahu anha menjawab, "Beliau memiliki dua pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat atau ketika menemui utusan-utusan." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu." Jawab Hafsah radhiyallahu anha, "Roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat, dan beliau juga membagi-bagikannya kepada orang lain." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakan, apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu?" Hafsah radhiyallahu anha menjawab, "Sehelai kain kasar. Pada musim panas, kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin, separuh digunakan untuk alas tidurnya, dan separuh lagi untuk selimutnya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nah, Hafsah, kini sampaikan kepada mereka bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya, kerisauannya hanya akhirat. Perumpamaanku dengan dua orang sahabatku, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan perbekalannya dan telah sampai ke tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua, ia telah mengikuti jalan orang yang pertama, sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang ketiga, kini ia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh dua orang sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya. Jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang mendahuluinya, tentu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya." Faidah: inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu, namun ia menjalani kehidupannya dengan zuhud. Suatu hari,
dia berkhutbah di depan para sahabatnya dengan mengenakan kain sarung. Dengan 12 tambalan, salah satunya ditambal dengan kulit. Suatu ketika, ia terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia berkata kepada jamaah, "Maafkan, aku terlambat karena harus mencuci pakaianku terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai." Pernah terjadi juga, suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu sedang menikmati makanannya. Lalu, datanglah pelayannya memberitahu bahwa Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu anhu ingin menemuinya. Setelah Umar radhiyallahu anhu mengizinkan Utbah radhiyallahu anhu masuk, ia mengajak Utbah radhiyallahu anhu makan bersama. Utbah radhiyallahu anhu pun menerima tawaran itu. Tetapi, roti yang dihidangkan adalah roti tebal dan keras sehingga sulit ditelan. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus untuk roti?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Apakah semua orang Islam mampu memakan roti dari tepung halus?" Sahut Utbah radhiyallahu anhu, "Tidak semua." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tampaknya kamu ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku hanya di dunia ini, sehingga aku tidak dapat bagian di akhirat." Kisah-kisah seperti ini bukan hanya berjumlah ratusan atau ribuan, tetapi ratusan ribu. Kini, umat Islam sudah tentu tidak bisa mencontoh kehidupan mereka, karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi lahiriah maupun batiniyah. Oleh karena itu, pada zaman sekarang, para ahli tasawuf tidak mengizinkan bermujahadah seperti itu, karena hal itu dapat semakin melemahkan diri kita yang memang sejak awal lemah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah diberi kekuatan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, kita memiliki keinginan dan cita-cita untuk mengikuti langkah mereka. Hal itu dapat mengurangi kemalasan, menundukkan pandangan sedikit ke bawah, dan menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan zaman ini. Kita selalu berada dalam kelezatan duniawi yang terus meningkat, dan setiap orang memandang kepada orang yang lebih kaya, sampai akhirnya mati dengan penyesalan bahwa si fulan lebih kaya dariku.